Oke. Jadi maju ini mundur. Oke, siap. Aman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa. Nih kayak lagi mau apa? Foto di kelurahan. Foto lagi. Iya kan? Atau lagi ini nih di Samsat nih, di Samsat biasanya nih. Lagi yang pada nungguin ya, lagi pada nungguin foto SIM ya. Pak, masih lama nggak Pak? Masih lama ya? Iya. Iya, oke, gitu ya. Di Samsat banget nih ditungguin. Pressure-nya banyak polisi lagi nih kan. Boleh diulang nggak fotonya? Aduh, kurang senyum. Oke. Ya, udah benar semua datanya. Iya, ketahuan baru kemarin ini soalnya ke Samsat ya. Jadi. Saya perkenalin ya, mohon maaf. Oh iya, silakan. Beliau namanya Pastor Abimael Manuel, panggilannya Ya. Pastor Bima. Iya. Betul. Nggak apa-apa. Saya emang tukang beca depan Samsat. Iya. Jadi Rajin mandi. Ya. beliau salah satu pastor di City Gate. Tahu kan City Gate? Ya, gerbang kota. Iya. Tadi pengen ngomong apa? Beliau seorang pajak konsultan. Iya, betul. Harusnya gitu ya. Iya, betul. Ya gitu aja. Silakan. Oke, silakan. Oke. Hari betul ya, boleh duduk anak-anak, botol minumnya ditaruh di samping ya. Boleh minum dulu. Iya, nanti kakak tunggu dulu ya. Oh, nggak boleh kalau ke WC minum boleh, ke WC nggak boleh. Agak baik. Ke WC nggak boleh, minum boleh. Iya, nggak apa-apa, biar rame kita sekolah minggunya jadi, gitu ya. Oke, hari ini ngomongnya apa nih ya? Saya, aku, Biasanya pakai beta, ane, antum gitu ya. Ane akan, Oke. Hari ini gue tuh mau share dengan judul kasih dan kepedulian. Nah, seringkali kalau kita bicara tentang kasih, yang kebayang sama kita tuh adalah kalau di khotbah-khotbah biasanya kasih dan nafsu, ngeri gitu ya. Atau kasih dan sayang, atau kasih dan persaudaraan, cinta dan rahasia. Ada kayak lagu ya, cinta dan rahasia gitu ya. Nah, cinta dan fitri. Tapi hari ini gue tuh mau menyandingkan tentang kasih dan kepedulian. Apakah ini adalah dua hal yang nyambung, dua hal yang relate, atau dua hal yang bertolak belakang? Gimana sih kita akan berbicara tentang kasih dan kepedulian? Ke situ ya? Yang ke bawah. Nah, oke. Maklum ya. Oke, kasih dan kepedulian. Firman Tuhan bilang gini, ini dibacain ya. Markus 4 ayat 38 sampai 40 firman Tuhan bilang begini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, yang menarik adalah begini. Waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Ke seberang mana kita nggak tahu ya. Apakah ke seberang jalan? Tapi nggak mungkin ke seberang jalan. Karena naik kapal. Jadi yang pasti dia mau menyeberang danau, menyeberang sungai gitu ya. Tapi di situ dibilang Tuhan Yesus tuh tidur ketika para murid-muridnya itu kena badai. Ada yang tahu nggak? Profesinya rata-rata para murid sebelum jadi mengikut Tuhan Yesus mereka apa? Nah, bayangin gini, ketika para nelayan naik kapal, itu hal yang biasa banget buat mereka. Itu makanan sehari-hari. Ketika angin pertama lewat, biasa angin gini doang mah. Ketika ombak yang rada gede udah mulai naik, mereka akan bilang, gue pernah ngalamin yang lebih berat daripada ini. Sampai satu titik mereka ngalamin ombak yang gede banget, angin yang gede banget dan mulai, kok hidup kayak mulai nggak terkendali nih. Dan sampai satu titik mereka mulai mempertanyakan gini, kok bisa-bisanya sih kita lagi ngalamin kayak gini, Tuhan tidur sih? Pertanyaan dari gue adalah gini, pernah nggak sih kita ngalamin gitu ya, dalam hidup ini, kita mempertanyakan gini, Tuhan tuh peduli nggak sih? Tuhan tuh ada nggak sih dalam kehidupan kita? Pernah nggak? Kita ngalamin yang kayak permasalahan yang kita nggak pernah alamin dan kita mulai mikir gini, kira-kira kalau Tuhan izinin gue ngalamin kayak gini, Tuhan tuh ada nggak sih? Tuhan tuh sayang nggak sih?
Tuhan tuh peduli nggak sih? Kalau gue lagi ngalamin sakit yang kayak gini, Tuhan tuh ngerasain nggak sih? Dia tuh even care nggak sih hari ini? Pernah nggak sih kita ngalamin keadaan yang kayak gitu? Ngalamin disakitin mungkin, ngalamin pengkhianatan mungkin, ngalamin usaha ditipu orang mungkin, uang dibawa lari teman, minjemin uang nggak dibalikin, minjemin barang dirusakin dan lain sebagainya. Pernah nggak sih kita ngalamin yang kayak gitu? Sampai satu titik kita bilang, kayaknya kalau keadaannya kayak gini Tuhan nggak ada deh. Buktinya dia tidur, buktinya dia nggak peduli. Kalau Tuhan emang benar-benar sayang, kok bisa-bisanya dia tidur kita lagi kayak begini? Orang yang sama-sama kita waktu kita kelaparan, orang yang sama-sama kita waktu memberi makan 5.000 orang, tapi kok waktu ngalamin badai yang kayak begini, bisa-bisanya dia ninggalin kita. Dan hari ini gue tuh mau bilang begini, ketika kita mempertanyakan kepeduliannya Tuhan, itu sebenarnya masalah yang serius. Karena ketika kita mempertanyakan kepeduliannya Tuhan, yang kita lagi pertanyakan itu kasihnya Tuhan. Waktu kita bilang gini, Tuhan nggak peduli ya. Tuhan lihat nggak sih, aku udah menderita kayak gini. Aku udah butiran debu banget nih. Ngalamin pergumulan yang sampai udah ancur-ancuran banget. Kalau Tuhan sayang, kalau Tuhan peduli, pernah nggak sih kita lagi bergumul banget terus berdoa yang gini, Tuhan, kalau Tuhan sayang harusnya gue nggak ngalamin kayak gini nih. Kalau Tuhan berkuasa, kalau Tuhan peduli, pernah nggak sih kita lagi dalam keadaan yang bener-bener kayak gitu ya, kayak segala sesuatunya tuh hidup kita tuh lagi kacau banget, lagi badai banget. Dan Tuhan tuh kayak tenang aja. Kita berdoa nggak dijawab, kita mungkin sampai berdoa puasa, kayaknya nggak ada suara tuntunan tangan Tuhan, kok kayaknya Tuhan nyantai banget nih ngizinin kita ngalamin yang kayak begini. Tapi di sini jadi sebuah pengalaman buat kita gitu ya, bahwa gini, hanya karena Tuhan itu merespon tidak seperti yang kita harapkan, bukan berarti Tuhan tuh nggak peduli. Hanya karena dia merespon nggak selalu seperti apa yang kita harapkan, nggak selalu tuh artinya Tuhan tuh nggak peduli. Berapa banyak dari kita suka bilang gini kan, misalnya kita lagi ngalamin pergumulan, terus kita bilang gini, kalau jawaban doanya nggak A, berarti Tuhan mah nggak sayang. Berapa banyak dari kita suka kayak gitu. Kalau pergumulannya kayak gini, harus jawabannya kayak gini. Kalau jawabannya nggak yang ini, Tuhan mah nggak sayang. Atau ada orang-orang yang suka gini kan, ngelihat hamba Tuhan ini, waktu dia ngalamin pergumulan finansial yang besar dalam hidupnya, dia puasa 40 hari. Di hari ke-10 doanya dijawab. Ada orang tiba-tiba ngetok pintu, bawa uang buat dia. Terus kita mulai berpikir, berarti kalau jawaban doa harus kayak gitu. Kalau lagi masalah finansial harus puasa 40 hari. Nanti dijawab. Dan pada saat kita ngalamin itu, kita melakukan itu dan jawaban doanya nggak sama, terus kita mulai bilang ini, berarti Tuhan nggak peduli dong. Berarti Tuhan nggak ada dong. Berarti Tuhan lebih sayang sama dia nih, hamba Tuhan yang ini. Aku enggak. Berarti Tuhan gimana dong? Nah, kadang kita tuh suka pakai standar tuh kayak begitu. Kalau Tuhan menjawab doa kita nggak seperti yang kita harapkan, artinya Tuhan tuh nggak sayang. Artinya Tuhan tuh nggak peduli. Artinya Tuhan tuh nggak ada. Dia tenang-tenang aja. Di surga mungkin dia lagi rebah-rebahan, atau mungkin di surga dia lagi ketiduran gitu ya. Dia kelupaan jawab doa kita, doa orang dia jawab, doa kita nggak dia jawab. Nah, di sini kita perlu belajar bahwa kadang Tuhan itu merespon, Tuhan menjawab doa kita, nggak selalu seperti yang kita harapkan. Tapi kita perlu belajar bahwa begini, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Nah, di sini ada satu ayat lagi. Malah mundur ya. Nah, di Lukas 10 ayat 40-41, firman Tuhan bilang gini, ini lucu banget ayatnya. Kalau kita di sekolah minggu gitu ya, pernah dengar kisah tentang Maria dan Marta gitu ya. Nah, ini ayatnya dibilang begini. Ayat 40 dan 41 firman Tuhan bilang begini, sedang Marta sibuk sekali melayani. Yang menarik begini, kenapa kata yang dipakai di ayat ini sibuk sekali melayani? Kenapa kata yang nggak dipakai tetapi atau sedang Marta melayani? Kenapa harus kata yang dipakai sedang, sibuk, sekali melayani? Menarik nggak sih? Nah, gini.
Waktu Maria dan Marta membuka rumahnya untuk Tuhan Yesus datang, sebenarnya yang dibutuhkan apa? Cuman buka pintu kan? Ya nggak? Ya kalau ada kursi-kursi, kalau nggak ada ya duduk di tikar boleh. Di karpet juga Tuhan Yesus juga pasti oke. Tapi kenapa Alkitab perlu catat ditulisnya sedang sibuk sekali melayani? Artinya tuh gini, bisa jadi Marta itu sibuk banget untuk sesuatu yang harusnya dia nggak perlu kerjain juga. Untuk mengundang Tuhan Yesus cuma perlu buka pintu kan? Mungkin dia sampai ngepel, ganti keramik, bikin nasi tumpeng, benerin genteng, ngecat ulang. Yang which is nggak perlu. Karena cuman yang dia perlukan adalah membuka rumahnya untuk Tuhan Yesus masuk di situ. Nggak perlu bikin nasi tumpeng kan dari semalam kan. Mana gas habis lagi, wah stres kan kalau orang lagi masak. Aduh gas habis. Mesen Astro, belum datang. Aduh lama banget gitu ya. Nggak perlu sampai kayak gitu-gitu banget kan. Karena lucu banget kalau kita baca ayat berikutnya dibilang begini. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Nah menarik ya. Ketika orang hatinya terganggu, biasanya yang dia katakan sama Tuhan Yesus adalah begini, Tuhan lu nggak peduli ya? Tuhan lu nggak peduli ya? Nih, ada begitu banyak orang suka bilang begini, nggak ada orang yang peduli lagi di hidup gue. Ya, teman-teman gue nggak peduli, orang rumah nggak peduli, keluarga nggak peduli, orang gereja nggak peduli. Jangan-jangan bisa jadi gini, bukan orang-orang tuh nggak peduli, kita mengharapkan kepedulian seperti yang kita mau. Oh, kalau bapak rohani gue nggak pernah ngajak gue jalan-jalan mah, nggak pernah traktir makan, dia mah nggak peduli, dia mah nggak sayang. Belum tentu. Kadang-kadang bisa aja bapak rohanimu dalam keadaan yang nggak bisa ngajak-ngajak pergi, nggak selalu bisa beli-beliin kita atau ngajak makan dan sebagainya. Tapi bukan berarti nggak sayang kan? Bayangin, apa yang membuat Marta sampai perlu datangin Tuhan Yesus dan bilang gini, Tuhan, kayaknya lu nggak peduli deh. Itu kekesalan hati yang model apa sampai perlu datang sama Tuhan gini, Tuhan, lu nggak peduli ya. Dan yang menarik adalah dia bilang gini, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Pertanyaannya gini, ini nih rumahnya siapa? Rumahnya Maria sama rumahnya Marta. Kok bisa-bisanya dia merasa melakukan segala sesuatunya seorang diri? Gini, ketika orang masuk dalam pergumulan yang harusnya nggak dia alamin, orang biasanya ngalamin yang kayak gini. Yang pertama, dia merasa Tuhan nggak peduli. Dia merasa orang lain nggak peduli. Dia merasa, kok gue kayaknya sendiri banget ya. Gue lonely banget. No one even cares sama gue. Udah nggak ada orang yang peduli lagi. Nggak ada orang yang sayang lagi sama gue. Itu tuh bener-bener kayak apa yang Marta sedang alamin hari itu. Terus dia bilang gini, suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Artinya Tuhan Yesus tuh lagi bilang begini, Marta, kalau cuman pengen ngundang aku, nggak usah gitu-gitu banget. Aku pasti datang kok. Nggak perlu bikin hal yang lebih susah dari yang seharusnya. Berapa banyak gini, kita merasa Tuhan nggak sayang sama kita hanya karena kebanyakan kita punya ekspektasi yang salah. Kita punya pengharapan yang salah. Kita punya sudut pandang yang salah. Kita punya hal-hal yang keliru dalam kehidupan kita. Dan itu membuat kita kayak, aduh berat banget deh hidup ini. Kayaknya segala sesuatunya itu sukar banget. Di sini saya catat bilang begini. Nah, sorry. Pemahaman yang salah itu bisa membuat seseorang terjebak atau tenggelam dalam badai-badai di dalam hidupnya. Kayak gini nih. Wah. Ada orang punya standar tuh begini, punya value gini. Kalau aku ngundang orang, ya udah aku ngundang aja. Ada orang yang gini, kalau aku ngundang orang, everything mesti perfect banget. Beda ya bebannya ya. Ada orang yang gini, kalau aku ngundang orang, yang penting ya udah
Yang penting nyaman, yang penting ada tempatnya. Ya paling nggak air putih ada lah. Tapi ada orang yang, kalau gue ngundang orang, mesti pakai catering, mesti pakai beli makanan ini, mesti gini. Akhirnya apa? Hidup jadi punya beban yang banyak banget kan. Berapa banyak orang jadinya kecewa sama orang, merasa sendiri. Karena dia pikul beban, pikul ekspektasi itu yang berat banget. Yang seharusnya nggak usah gitu-gitu banget juga. Ada banyak orang hidupnya terpukul kalah, karena dia pikul beban-beban yang harusnya dia nggak pikul. Nggak harus gitu-gitu banget. Sampai Tuhan bilang gini, Marta, kalau kamu kayak gitu terus, kamu pasti khawatir. Kamu pasti menyusahkan dirimu dengan berbagai-bagai perkara. Artinya tuh begini, hidup ini sebenarnya juga udah sukar. Jangan ditambahin beban-beban yang nggak perlu. Ketika kita pikul beban-beban yang nggak perlu, akhirnya apa kita bilang? Tuhan nggak sayang, orang nggak peduli, otoritas rohani nggak sayang, pasangan kayaknya udah mulai nggak peduli deh, dan lain sebagainya. Karena apa? Cuman satu, karena kita pikul beban-beban yang sebenarnya nggak perlu, nggak penting, nggak berguna, nggak membawa kepada kekekalan, cuman bikin kita lelah, capek, menderita. Nah, di sini gue catat gini, apa sih artinya kepedulian? Kepedulian tuh begini, kepedulian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia punya arti begini, perihal sangat peduli atau sikap mengindahkan. Perihal sangat peduli atau sikap mengindahkan. Nah, gue buat definisi di sini bahwa begini, kata peduli itu punya arti itu begini, memberi nilai, memberi harga, memberi bobot yang tinggi kepada seseorang atau sesuatu. Gini. Pernah nggak kita dengar orang curhat gini? Kayaknya pasangan gue udah nggak peduli lagi deh sama gue. Ya. Kayaknya dia udah nggak peduli lagi deh. Gini. Kayaknya dia udah nggak peduli-peduli lagi deh sama gue. Kayaknya dia kok udah mulai nggak perhatian ya sama gue. Jawabannya itu cuma satu. Gini. Peduli atau perhatian itu gini. Kenapa sih gue bisa perhatian banget sama istri gue? Jawabannya cuma satu. Karena gue taruh hati gue di dia. Cuman itu. Kenapa kita bisa taruh perhatian? Kenapa kita bisa perhatian banget sama rumah Tuhan yang kita izinkan untuk Tuhan Tuhan izinkan untuk kita ada di sini? Kenapa kita bisa perhatian banget? Karena kita taruh hati kita. Kenapa kita bisa perhatian banget sama pekerjaan kita? Karena kita taruh hati kita. Kenapa ada orang-orang yang perhatian banget sama hobinya? Karena dia taruh hatinya di situ. In the same way, kalau kita bilang gini, gue mah mengasihi Tuhan banget. Gue peduli banget sama pelayanannya Tuhan, sama pekerjaannya Tuhan, sama isi hati Tuhan. Pertanyaannya, kita taruh hati di situ nggak? Nggak mungkin Tuhan nggak peduli sama kita, karena Tuhan udah taruh hatinya di kita. Bahkan dia berikan anaknya, dia kasih pengorbanannya, dia kasih dirinya sama kita. Nggak mungkin Tuhan tuh nggak peduli sama kita, nggak mungkin Tuhan tuh nggak perhatian sama kita. Cuman gini, kadang kita berharap perhatian yang Tuhan berikan itu sama seperti yang kita harapkan. Nah, yang menarik adalah begini. Pernah nggak kita ngalamin yang kayak gini? Saya percaya tuh begini. Di dalam setiap program, dalam setiap aplikasi di handphone kita, itu kan program semua kan? Setiap program itu dibangun dari yang namanya bahasa program atau programming, coding, ya nggak? Sama. Setiap apapun yang kita lakukan itu dimulai dari sebuah bahasa. Makanya gini, ada sebuah bentuk komunikasi atau bahasa yang menunjukkan ketidakpedulian. Contohnya ini. Kalau orang udah ngomong begini, biasanya nggak peduli. Pokoknya ya, nah kalau orang udah ngomong pakai kata pokoknya ya, nah itu biasanya tuh gue udah nggak peduli tuh. Karena pokoknya. Atau gue nggak mau tahu ya, pokoknya kalau di gereja ini orang nggak boleh datang telat. Gue nggak mau tahu. Mau hujan, mau nggak ada kendaraan, mau jalan kaki, mau capek, mau lagi sakit, gue nggak mau tahu. Itu bahasa ketidakpedulian. Atau yang berikutnya, terserah. Jadi kita mau makan di mana? Terserah.
Lo mau apa? Terserah. Iya. Atau biasanya combo. Tiga-tiganya. Terserah. Pokoknya gua nggak mau tahu. Nah, udah nih. Kalau kayak gini udah berat nih. Udah berat. Terserah. Udah terserah, tapi pokoknya. Udah gitu, gua nggak mau tahu. Jadi berat banget ya bebannya buat orang yang, aduh. Coba deh mulai cek, apakah kita suka pakai kata-kata ini? Atau dalam bentuk yang lain. Itu artinya kita lagi nggak peduli. Ibaratnya gini kan, pokoknya itu kan gini kan, gua nggak mau tahu, lu suka apa nggak suka, lu bisa apa enggak, pokoknya harus kejadian. Karena gua mau, harus kejadian. Gua nggak peduli, gua nggak pikirin perasaan lu, gua nggak tahu, gua nggak mau ya pokoknya bener-bener nggak peduli deh. Pokoknya harus happen aja, karena gue mau. Pokoknya terserah, gitu kan. Ada orang-orang yang, kalau kayak gini caranya gimana? Terserah. Itu kan sebenarnya sebuah penggambaran, gue nggak mau tahu caranya gimana, pokoknya hasilnya harus seperti yang gue inginkan. Lo mau bikinnya kayak gimana, gue nggak peduli. Pokoknya harus jadi aja. Itu adalah bentuk-bentuk dari bahasa ketidakpedulian. Nah, ini coba jadi perenungan buat kita gitu ya. Apakah kita memiliki kasih dan kepedulian terhadap orang lain? Apakah kita mengasihi Tuhan atau kita peduli pada isi hati dan rencananya? Ini ada ayat yang menarik banget buat gue secara pribadi gitu ya. Dulu waktu gue awal membaca ayat ini, gue tuh belum paham. Sampai pada satu titik gue mulai mengerti ayat ini mengerikan sebenarnya gitu ya. Mau tahu ayatnya apa? Ada di sini nih. Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan bilang begini. Oh, gue kasih konteks dulu deh. Ini adalah cerita tentang penyembuhan di kolam Bethesda. Ada yang masih ingat nggak kira-kira? Di situ orang yang sakit, top 3 sakitnya apa aja? Ayo, ada yang ingat? Ada yang ingat? Ada yang tahu di kolam Bethesda orangnya tuh sakitnya apa aja? Hah? Aduh. Mohon maaf, boleh dicoba lagi. Ayo. Ayo, ada yang apa? Oh, ada di situ. Oke. Ada yang ingat penyembuhan di kolam Bethesda? Tiga top 3-nya yang sakitnya tuh apa? Coba ada yang ingat? Ada yang ingat? Buta. Oke, benar buta. Next-nya, ayo. Buta. Hah? Nggak ada. Ayo, apa lagi mungkin? Lumpuh. Ayo, apalagi satu lagi. Buta, lumpuh dan bokeh. Oh iya, itu penyakit kantong ya. Iya, penyakit juga. Kanker. Oke. Satunya lagi pincang. Nah, jadi buta, pincang, sama lumpuh. Oke, itu yang top 3-nya ya. Nah, ayat ini muncul. Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Jadi kisahnya tuh ada orang yang lumpuh sudah 38 tahun sakit. 38 tahun sakit. Ada yang umurnya udah sampai 38? Ada yang pernah ngalamin sakit tiap hari selama 38 tahun? Belum ada ya? 38 tahun sakit terus. Jadi bayangin ya, ini orang 38 tahun sakit terus. Gini deh, kita sakit 2-3 hari, rasanya udah kayak mau stres kan? Ya nggak? Ya nggak? Nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ketemu orang, dan sebagainya, stres. Bayangin orang ini 38 tahun sakit lamanya. Every day dia sakit. Dan yang menarik adalah begini, kolam Bethesda adalah sebuah kolam yang ada malaikatnya naik turun. Kalau malaikatnya turun, tangannya kena ke kolam, airnya goncang, orang yang pertama, sakitnya apapun, sembuh. Masuk ke kolam itu, sembuh. Dan bayangin, selama 38 tahun dia tiap hari sakit. Kalau misalnya tiap hari malaikat naik turun sehari sekali aja, artinya selama 38 tahun dia di tempat itu, dia selalu kalah cepat sama orang lain. Can you feel? Ini orang yang ngalamin kesakitan, kayak dihempas kehidupan gitu aja. No one even cares sama dia. Gak ada orang yang nolongin. Gak ada orang yang peduli. 38 tahun dia menanti pengharapan, gak pernah kejadian. Harapannya selalu kandas. Mungkin di hari-hari awal dia
semangat untuk mencoba, sampai mungkin di tahun-tahun berikutnya udah yang, terserah deh, kalau ada yang mau ngangkat sih, gue bisa ketolong sih, tapi kalau enggak juga, ya udahlah, mungkin hidup gue kayak begini. Mungkin dia udah mulai, berusaha berdamai dengan, emang kayaknya hidup gue kayak gini. Kayaknya emang nggak ada yang peduli sama gue juga, kayaknya that's okay. Dan itu kehidupannya dia. Sampai ayat ini muncul. Yohanes 5 ayat 7-8 firman Tuhan bilang begini, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan Yesus tanya gini, hey, mau nggak kamu sembuh? Orang itu cuma bilang gini, kalau gue nggak kepengen sembuh, gue nggak di sini kali. Tapi, walaupun gue pengen sembuh, nggak ada orang yang nolongin. Bayangin gini, orang lumpuh, tidak ada yang nolongin, dan tiap hari Alkitab bilang, dia berjuang apabila airnya mulai goncang, sementara aku menuju ke kolam itu. Artinya, nggak tahu tuh dia gimana caranya, tapi dia berusaha menuju ke kolam itu, dan selalu dia kalah cepat sama orang lain. Pertanyaan gue gini, pernah ngebayangin nggak, Bethesda itu artinya adalah House of Mercy, House of Grace. Tapi bayangin nggak, di mana kasih karunia-Nya? Sampai orang perlu 38 tahun nunggu untuk dia bisa sembuh. Gini, make sense nggak? Kalau misalnya gini, waduh, orang sakitnya banyak. Ya udah deh, daripada sesama yang sakit ini perlu balapan, kita bikin nomor antrian aja gimana? Kepikir nggak? Tapi hari itu nggak ada yang kepikiran untuk bikin nomor antrian. Kadang, it happen in the church. Orang yang butuh mujizat, kita adu. Nah, siapa yang paling susah? Nah, ini yang kita tolong. Iya nggak? Ada begitu banyak orang yang, ya, lu mah pergumulannya baru segitu. Gue nih, kenapa sih kesusahan mesti diadu? Pernah nggak kita ketemu orang-orang yang rada gesrek gitu ya, kepalanya ya. Lu mah belum seberapa. Gua kalau ke gereja mesti digebugin dulu sama bokap gua. Lu mah pergumulannya belum seberapa. Nggak usah dong. Tiap orang tuh pergumulannya beda-beda. Kenapa mesti diadu? Punya empati dong terhadap orang lain. Kenapa mesti diadu kayak begini sih? Tapi itu happen kan dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Berapa banyak kita di tongkrongan juga ada orang yang kayak gitu kan. Aduh gila, semalam gue pergi dari mall ini ke mall ini, macet banget. Pasti ada aja kan orang yang, lu mah belum seberapa. Gue pernah ngalamin yang lebih parah lagi. Wah, lu mah belum seberapa. Kenapa sih kesusahan orang tuh mesti diadu? Di sini yang menarik adalah begini. Alkitab catat bilang gini, tidak ada seorang pun. Itu tuh bener-bener secara literal emang gak ada seorang pun yang even care sama dia. Bayangin gini, di tengah orang-orang paling perlu mujizat, di tengah orang-orang paling perlu pertolongan, kok perlu diadu sih? Emang gak ada ya? Para imam kek, orang saduke, siapa kek gitu yang tiba-tiba, kayaknya nggak bisa kayak gini nih. Atau orang Pak RT, siapa kayak gitu loh, yang punya ide, kesian ya, kok perlu diadu kayak begini sih mereka? Nggak bisa gitu dikasih nomor antrian, jadi kan gitu malaikat turun, Bapak nomor 1, silakan Pak. Ya kan gitu kan enak, tolong keluarga nomor 2 siap-siap gitu dong. Kan enak ya. Bayangin gini, untuk mereka dapat kesembuhan, mereka bahkan harus perlu berlomba-lomba. Buat gue tuh nggak masuk akal. Emang nggak bisa ada cara yang lebih baik, dibikin nomor antrian kek, dibikin pendaftaran kek, dibikin jadwal kek. Kok nggak bisa sih? Orang sampai 38 tahun nggak ada yang tolongin, nggak make sense aja gitu. Mungkin dia penghuni terlama kali. Dan dia cuma bilang gini, ya elah. Bayangin gini, kalau ada orang yang berhasil masuk dan sembuh, kok nggak ada yang kepikiran gini, kayaknya gue nunggu deh sehari 2 hari di sini, gue mau tolongin orang dulu sebelum gue move on with my life. Kok nggak ada sih? Bayangin
Orang yang sama-sama nunggu, orang-orang yang sama-sama bergumul, ketika engkau dapat jawaban doanya dan engkau cuma kayak pergi gitu aja dan ngelupain teman-temanmu dulu yang pernah bergumul sama-sama. Itu kan aneh. Buat gue tuh aneh banget. Tiba-tiba kayak ketika jawaban doanya dia dapat, oke, gue udah sembuh. Terus dia udah lupa sama orang-orang yang dulu pernah sama-sama bergumul, sama-sama menunggu jawaban, menunggu belas kasihan Tuhan. Kok bisa lu lupain sih? Gak ada satupun yang lu tolong. Ini orang udah 38 tahun loh di situ. Artinya, masa nggak ada sih orang yang dia kenal? 38 tahun dia di situ. Orang kita baru pindah rumah aja kan tetangga udah nengok-nengok kan. Akhirnya kan mau nggak mau ya udah kenalan. Oh kesibukannya apa, bapaknya punya anak apa enggak. Kita kan jadi, ya paling nggak basa-basi perkenalan tetangga kan pasti ada. Ini 38 tahun gak ada orang yang benar-benar inget dia. Gitu ya. Sungguh luar biasa sih. Waktu gue mulai ngerti kisah ini, iya ya. Kadang kan pendeta suka bilang ini kan, orang ini ketika Tuhan Yesus ada di depan dia, ditanya, kok jawabannya kayak begitu, seakan-akan kayak nggak percaya sama Tuhan. No. Dia itu ngalamin beban yang berat banget dalam hidupnya, pengkhianatan yang begitu rupa. Mungkin ada orang yang janjiin, nanti kalau gue sembuh, lu gue tolongin ya. Dan itu nggak pernah kejadian. Kok sama Tuhan kayaknya jawabannya pahit banget. Maukah engkau sembuh? Nggak ada orang yang tolongin aku. Tapi gue mulai bisa memahami, ya juga ya. Kalau engkau sakit 38 tahun, kayaknya ngomong kayak gitu make sense juga deh gitu. Tapi di sini jadi perenungan gitu buat kita. Iya. Bayangin 38 tahun ngalamin pergumulan, gak ada orang yang peduli. It must be hard for him. Dan ini jadi pertanyaan buat kita sih. Mau nggak kita hadir dalam kehidupan orang lain? Kadang kita gini kan, wah kalau gue dalam pergumulan, ayo dong ada orang yang peduli sama gue, datang ke rumah, kirimin makanan, kasih apa, kirimin ayat kayak, telepon kayak, video call kayak. Kita pengen kayak gitu. Tapi gini, pengen nggak engkau lakukan itu buat orang lain? Mau nggak, bersedia nggak kita di posisi yang berbeda untuk jadi jawaban doa buat orang lain? Mau nggak kita pengen orang lain tuh hadir di hidup kita? Tapi kita mau nggak hadir dalam kehidupan orang lain? Ini ada satu ayat lagi yang mau bagikan. 1 Raja-Raja 2, ayatnya yang keempat. Ini kisahnya tentang Ahab, seorang raja yang nggak tahu kenapa, hari itu tiba-tiba dapat wangsit, dia kepengen banget punya kebun anggur. Pertanyaan gue gini, kalau dia adalah raja, kira-kira possible nggak dia tuh punya kebun anggur? Possible banget kan? Pertanyaan gini, kenapa tiba-tiba dia pengen kebun anggurnya yang itu, yang spesifik banget? Nah, dia bilang begini, lalu masuklah Ahab ke dalam istana dengan kesal hatinya dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot. Nabot tuh orang yang punya kebun anggur. Jadi kisahnya adalah Ahab minta sama Nabot, aku pengen dong kebun anggur kamu. Dibilang nggak bakal dikasih. Terus dibilang begini, katanya, tidak akan kuberikan kepadamu pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Nah, kenapa kok tiba-tiba senyum-senyum ya? Apakah pernah menemui orang yang kayak begitu? Kalau ngambek, aku nggak mau diganggu, masuk kamar, langsung telungkup gitu ya, nggak mau makan. Ada yang ngedatengin, ayo dong, ini dong, nggak mau, gitu ya. Ternyata dari zaman dulu di Alkitab kalau ngambek tuh kayak begitu, gitu ya. Ternyata nggak mau makan, dikasih perhatian yang nggak usah. Nggak apa-apa, nggak mau. Padahal mah hatinya mau, gitu kan? Iya kan, gitu kan. Kadang gitu kan, orang tuh kalau lagi hatinya lagi kacau tuh gini nih, gitu. Coba deh, ini jadi perenungan gitu ya. Ini gue tulis gini. Apa yang akan kita lakukan kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan? Coba deh, mulai ngerenung.
di hidup kita, sebagian besar, kalau kita tuh nggak dapat apa yang kita inginkan, atau yang kita harapkan, biasanya tuh kita ngapain? Marah, kecewa, nyalain orang lain, demo, gitu ya. Oh berdoa, doa puasa, sambil mecahin barang, menara doa, gitu ya, merusak barang, atau ya udah sih, tapi sedihnya berkepanjangan, nggak selesai-selesai, sedih terus, lemes terus, datang ke gereja, datang sih, tapi yang, dia kenapa sih? Kok nggak apa-apa? It's okay, fine. Emang hidup kayak gini, hidup nggak adil. Kita nggak selalu bisa dapetin apa yang kita inginkan, nggak apa-apa. Atau yang kayak gitu terus. Sebenarnya itu kan ibaratnya kayak gini. Gue pengen kasih tahu ke lu semua, gue tuh kesel. Sebenarnya kan itu kan. Sebenarnya gitu kan. Gayanya mungkin agak pasif-pasif gimana gitu kan. Tapi kan sebenarnya sedang menunjukkan gini deh. Kenapa orang banting barang? Memberikan komunikasi bahwa gue tuh kesel. Karena banting orang nggak kuat, banting harga, aduh rugi, banting harga rugi gitu kan. Nah ini dia nih. Ketika kita sedang dalam kondisi hati yang nggak benar, biasanya kita tuh cenderung menginginkan hal-hal yang nggak benar. Kalau kita baca di ayat di sini gitu ya, di perikop sebelumnya, Ahab tuh habis pulang perang, dia tuh hatinya kesal. Lagi mau pulang ke istana, dia lewat kebun anggur, tiba-tiba kayak kepengen aja. Keren juga nih kebun anggur. Dan tiba-tiba kepengen banget aja, nggak tahu kenapa, no wondering why. Nah, kadang gitu ya, ketika hati kita lagi, gini deh, berapa banyak orang kesel sama seseorang, kejadiannya mungkin 2, 3, 4, 5 menit, film di kepalanya bertahun-tahun tetap jalan. Gue kesel banget, kalau gue ketemu dia lagi, gue nggak bakalan mau ngeliat dia. Harusnya tuh ya tadi, gue pukul aja kali ya. Jadi ibaratnya kejadiannya udah lewat, film di sininya nggak selesai, muter terus tiap hari dikasih warna, ditambah suara-suara, jadi makin dalam kan suara ininya kan. Ada orang yang kayak gitu kan, emang nih, gue pernah ke gereja itu, bener-bener orang-orangnya nggak peduli, pendetanya tuh kalau ngomong begini, terus diperdalam terus ininya, gitu ya. Jadi kadang pernah nggak sih kita tuh waktu hati kita lagi kesel banget, gitu deh. Berapa banyak kita pernah kesel sama seseorang? Ayo angkat tangan, yang pernah kesel sama seseorang. Pernah nggak kita saking keselnya, jadi keselnya sampai mentok banget gini ya, apapun yang orang itu lakukan, tetap salah di mata kita. Nah, pernah kan? Pernah kan? Itu tuh adalah penggambaran tuh kayak gini. Kalau hati kita lagi kesel, orang mau bener juga rasanya salah. Dia mau bener, dia mau minta maaf, nggak mau. Kenapa? Karena emang gini, kalau hati bermasalah, biasanya mata juga bermasalah. Apa yang kita lihat itu tergantung hati kita loh. Nah, jadi di sini itu ya, hati itu penting banget. Nah, ayatnya nyambungnya bilangnya begini. 1 Raja-Raja 21 ayat 5-6, firman Tuhan bilang gini, lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata, nah ini dia nih, kalau suami udah diem, rebah-rebahan aja, nggak mau ngapa-ngapain, akhirnya yang terganggu jadi istri, ya kan? Kalau orang berpasangan tuh gitu. Kalau pasangannya lagi ngambek kan, yang satunya lagi, ini kenapa sih ini orang ini? Gue salahnya apa sih? Dimasakin udah, nggak mau makan. Dibeliin, digofoodin makanan yang dia seneng, nggak dimakan juga. Ini maunya apa sih ini orang gitu kan? Nah sama, ini istrinya sampai datangnya terus bilang gini. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau nggak mau makan? Ibaratnya gini, lu kenapa sih kayak gini? Segala sesuatu yang gue bikin udah bener, lu tetap marah juga, lu tetap kecewa juga. Apa sih sebenarnya? Dia bilang begini, lalu jawabnya, sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Jadi pertama ditawar pakai uang, nggak bisa. Sampai gini, ya udah deh, lo mau kebun anggur yang lain yang manapun, yang luasnya kayak apapun, lo tunjuk yang mana gue kasih. Karena gue kepengen banget yang ini. Tetap gak dikasih. Stres kan? Gini, kalau orang punya posisi, ngalamin penolakan, biasanya rasanya dalam. Raja ini gak biasa ditolak.
Raja tuh biasanya dapetin apa yang dia inginkan. Ada orang yang menolak, wah hatinya langsung terluka banget. Terus dia bilang begini, tetapi sahutnya tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Terus ayat berikutnya bilang begini, kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Ibaratnya gini, Isabel sampai perlu bilang gini, sayang, kamu lupa kamu siapa? Gini, kadang kalau orang nggak tahu dia siapa, kadang orang perlu ingetin dia siapa. Makanya gini, kalau orang marah, biasanya gini kan, dia nggak tahu gue siapa. Nah, siapa emangnya? Gitu kan? Emang siapa? Ya, menarik ya. Ketika orang marah, biasanya tuh gini, lu nggak tahu gue siapa. Siapa? Siapa? Gitu kan? Taunya namanya siapa? Misalnya nih orang nih, di lampu merah atau di jalan keserempet. Minggir berhenti. Lu pikir lu siapa? Lu nggak tahu gue siapa? Orang kan, siapa? Nggak tahu. Lu siapa? Gitu ya. Nah, gini. Istrinya sampai bilang gini, hei, kamu tuh raja. Masalahnya gini, istrinya nggak kasih tahu hal yang benar, ngasih taunya hal yang salah. Dibilang gini, orang-orang tuh nggak tahu kamu siapa, kamu tuh raja. Atau gini deh, ada nggak orang-orang yang gini, misalnya kayak tadi tuh, lagi sedih gitu ya di gereja, diem aja ya. Karena kadang kita juga, ayo dong semangat, yuk diajak jalan-jalan, masih kayak gitu juga, dinasehatin, didoain, ditemenin. Masih kayak gitu juga. Akhirnya kadang kita juga gini kan, ya udah deh, emang kayaknya dia deserve to be happy. Ya udah deh, lu bikin aja yang lu mau deh. Pernah nggak ngalamin orang yang saking kita udah nggak tahu mau diapain lagi, yang terserah lu deh, suka-suka lu deh. Lu mau apa kayak, lu mau ingin, udah, you get it dah apa yang lu mau deh. Itu tuh kayak ini. Sampai akhirnya dibilang gini kan, bangunlah, makanlah, biarlah hatimu bergembira. Aku akan memberikan kebun anggur Nabot itu buat kamu. Pernah nggak kita ngadepin orang yang susah banget sampai gini? Udah deh, terserah deh. Lu maunya apa, gue kasih deh. Gini deh. Ada nggak yang pernah berantem, terus kata di dalam berantemnya adalah bilang gini, lu maunya apa sih? Lu tuh maunya apa sih? Ini tuh ayat ini. Ibaratnya gini, berapa banyak akhir dari pertengkaran adalah ujungnya cuman gini, ya udah deh, lu maunya apa, gua kasih deh. Ini pertanyaan perenungan nih gini. Kalau kita lagi dikuasai hawa nafsu, apakah kita bisa berhenti atau malah bablas terus walaupun udah dinasehati oleh firman Tuhan? Salah satu hawa nafsu yang paling sukar buat gue adalah nafsu makan. Iya kan? Iya kan? Salah satu hawa nafsu yang buat gue sukar itu adalah nafsu makan. Pertanyaannya adalah begini, kalau di depan adalah makanan yang gue suka banget, dengan porsi yang luar biasa, udah lama nggak dimakan, wah kayaknya, waduh mantep banget, waktunya pas, keadaannya pas, suasana hatinya lagi pas, tiba-tiba ada siku istri masuk, sayang, makannya jangan banyak-banyak, gue bisa berhenti nggak? Atau malah, apaan sih kamu sih? Nggak tahu kesenangan orang aja. Most likely di hidup kita kayak gimana? Ketika ada nasihat, ketika ada teguran, bahkan mungkin ada kita disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita masih bablas terus, atau kita bisa berhenti. Ini kayak kebun anggurnya Nabot kan? Nabot udah bilang, aku nggak bisa kasih ke kamu, karena ini milik pusaka. Menurut firman Tuhan, ini nggak boleh dipindah tangankan. Even though kamu tuh raja, gue nggak bisa kasih.
Nggak boleh. Sama kan, ada banyak orang kepengen yang sebenarnya nggak boleh, akhirnya ngambek, maksa, gunakan segala cara untuk dapatkan apa yang dia inginkan. Banyak orang bilang gini kan, wah emang tuh, Isabel itu kan emang spiritnya kan spirit ini kan, spirit Isabel. Tapi gue jadi merenung gini, jangan-jangan Isabel nggak 100% salah dia. Dia punya suami yang kayak begini aja. Makanya jadi makin jadi gitu loh. Punya suami yang suka ngambek, berusaha mendapatkan, ibaratnya kayak nge-guilt trip pasangan gitu kan. Wah, gue nggak dapet apa yang gue ingin, gue diem aja. Gue nggak ini, gue ngambek aja. Dibaik-baikin, gue tetap nggak mau. Bisa jadi loh. Akhirnya Isabel sama Ahab ini kayak saling memberi makan aja gitu. Sampai akhirnya terjadilah kejahatan-kejahatan yang luar biasa di Israel. And I'm gonna close with this. Banyak orang suka bilang gini kan, oh, gue sih mengasihi Tuhan. Gue sih peduli sama Tuhan. Pertanyaannya gini, kalau tadi di awal gue ngebahas tentang Tuhan tuh peduli nggak sama kita? Tuhan sayang nggak sama kita? Jawabannya udah pasti iya. Karena bahkan dirinya sendiri dia kasih buat kita kan. Pengorbanannya di kayu salib, itu udah jadi bukti yang cukup. Hanya karena kita nggak mendapatkan yang kita harapkan, seringkali kita merasa Tuhan tuh nggak sayang sama kita. Tapi kalau posisinya dibalik, kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita peduli sama Tuhan, kita sayang sama Tuhan. Apakah isi hatinya Tuhan, kehendak Tuhan, rencananya Tuhan, itu jadi penting buat kita. Kalau kita bilang isi hati Tuhan tuh nggak penting buat kita, ya artinya kita nggak mengasihi Tuhan dong. Dan kita cuma mau hidup, dan kita hidup di dalamnya karena kita tahu itu tuh penting buat Tuhan. Ini sama kayak tadi, menaruh hati gitu ya. Berapa waktu yang lalu, Vanda tuh temenin gue main bola. Jadi kita pergi ke stadion sama-sama, bawa bekal. Jadi kayak orang piknik kita. Kayak orang piknik, bawa bekal, bawa botol minum, gua main, dia makan, ya sightseeing, kita ngeliat, ya maksudnya outdoor activity atau apa segala macam seharian lah, dari sore sampai malam. Kalau mau jujur, gua perlu bilang, itu orang yang bukan Vanda banget. Dia bahkan don't care sama bola, maksudnya aktivitas fisik juga nggak terlalu yang kayak gimana gitu ya. Tapi hari itu pas malam gue cuma nyadar bahwa gini, iya ya, ternyata main bola yang penting buat gue, itu jadi penting juga buat dia. Karena dia sayang sama gue. Dari seluruh activity yang dia bisa seneng, bisa di rumah kan, rebah-rebahan Netflix kan, nonton series dan lain sebagainya. Tapi dia pilih dengan kesadaran untuk datang, temenin, bawa makanan, sama-sama di situ. Iya ya. Apa yang penting buat gue tuh jadi penting buat dia. Pertanyaannya gini, apa yang penting buat Tuhan jadi penting buat kita nggak? Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, harusnya apa yang penting buat Tuhan itu jadi penting juga buat kita. Biar ini jadi satu pemahaman yang utuh buat kita, kasih dan kepedulian. Kenapa sih gue bawa ini pada kasih dan kepedulian? Karena begini, tidak ada kepedulian yang bisa lahir di luar dari kasih. Tanda orang mengasihi adalah peduli. Kalau orang bilang gini, dia mah udahlah terserah, gue udah gak peduli sama dia. Jangan-jangan kita udah berhenti mengasihi orang itu. Siapapun, orang tua, orang di keluarga yang kita sebelin, gitu ya. Orang-orang di sekitar kita yang kita sebelin, gue udah gak peduli sama dia. Kalau kita udah gak peduli, artinya kita udah tidak mengasihi. Yuk kita tundukkan kepala kita. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.